Baik, terima kasih atas sambutannya dari Ketua Pelaksana kita, yaitu Teh Dinda Nurnuri Oktaviani. Selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Bapak Erwin Teguh, AMD STMT. Materinya yaitu tentang penggunaan sosmed dalam promosi kesehatan. Baik, kepada Bapak Erwin Teguh, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk saya memberikan pemaparan materi di dalam ajang lomba ini ya. Terima kasih kepada para panitia yang sudah mempercayakan saya untuk bisa memberikan materi tentang penggunaan media sosial untuk promosi kesehatan. Kepada pihak institusi juga saya ucapkan terima kasih kesempatannya bisa diberikan kepada saya kali ini. Insya Allah ya, saya akan coba memberikan sharing tentang bagaimana kita memanfaatkan media sosial ya, untuk promosi kesehatan sesuai dengan tema kita hari ini. Baik, kita mulai. Memang media sosial ini saat ini bukan sesuatu hal yang baru, ya. Apalagi sekarang dari mulai anak kecil sampai yang usia boleh dibilang sudah lanjut juga bermain di media sosial, gitu ya. Nah, media sosial sekarang juga banyak digunakan tadinya hanya sebatas untuk bersosialisasi, ternyata sekarang bisa kita gunakan juga untuk berbagai macam keperluan, diantaranya promosi. Nah, ini ya. Kita juga harus menyamakan persepsi dulu tentang promosi. Biasanya kalau dosen sudah mendarah daging, pasti bicaranya harus ada dalilnya dulu nih, ya, supaya kita sama persepsi promosi apa ini yang dimaksud dengan promosi, gitu kan ya. Jadi rujukan kita sekarang ke Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring, ini saya ambil. Tentunya yang sama dengan promosi yang kita maksud adalah di sini yang nomor 4 ya. Perkenalan dalam rangka memajukan usaha, dagang, dan sebagainya. Ya, termasuk kita sekarang adalah di posisi promosi kesehatan. Karena memang promosi ini bisa berbagai macam definisi, seperti yang kita baca di sini. Nah, kalau kita udah sepakat, berarti kita punya satu pandangan apa yang dimaksud dengan promosi di sini. Gitu. Lalu apa sih? Kok kita harus promosi lewat media sosial? Ini kan media sosial itu kan untuk kita selalu ngobrol gitu ya, untuk kita mendapatkan teman baru. Tapi kenapa harus kita pakai untuk mendapatkan sesuatu benefit dari promosi? Nah, ini bisa kita lihat di sini. Ya, ada yang saya kemukakan hanya 6, bisa saja lebih. Di sini kita bisa lihat bahwa memang media sosial ini ya dari hasil survei. Nah, kita juga bicara dengan fakta ya, supaya kita nggak cek cenah nih bahasa Sundanya kan, kita harus berdasarkan fakta gitu ya. Karena kan kita memang di sini akademisi ya, ilmiah, jadi kita harus ada fakta. Ternyata di sini di Indonesia ya, saya tampilkan saja di Indonesia karena mungkin promosi kita lingkupnya akan masuk ke dalam lingkup di Indonesia saja. Jadi di sini di Indonesia ya, menurut survei itu ada ya 160 juta ya, yang aktif ya, menggunakan media sosial. 160 juta. Itu bukan angka yang kecil. 160 juta orang di Indonesia semua aktif menggunakan media sosial. Ini potensi, ya, potensi yang luar biasa, di mana jangkauannya luas sekali. Dan media sosial alasan lainnya adalah bisa diakses 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam seminggu. Non-stop. Jadi bagi beberapa orang yang mungkin mengalami penyakit susah tidur, mereka biasanya bermain di gadget, gawai di media sosial, dan ini mereka juga bisa menjadi salah satu target kita ya kalau kita memang mau promosi. Ya. Karena memang promosinya bisa kita lakukan
tanpa harus kita tunggu, ya. Nah, alasan lain adalah bagaimana caranya kita menggunakan media sosial sebagai media promosi, karena memang biayanya murah, bahkan ada yang banyak yang gratis. Di sini yang sangat menarik sekali, ya, bagaimana dengan biaya yang murah kita bisa melakukan media promosi dengan yang efektif. Lalu pilihan lainnya adalah komunikasi dengan konsumen yang sangat mudah, karena kita tidak beda platform. Ya, begitu orang melihat satu promosi, dia bisa langsung komentar, dan kita sebagai yang menyediakan promosi juga langsung bisa membalas komentarnya, ya, tanpa harus beralih ke alat yang lain, misalnya ke telepon atau ke messaging yang lain. Tapi dalam satu buah platform kita bisa langsung berkomunikasi, ya, untuk saling informasi ini bisa saling berjalan dua belah pihak. Ya. Nah, ini ya berikutnya. Kita dapat informasi di sini disuguhkan oleh We Are Social. Ini salah satu yang luar biasa mendapatkan surveinya. Ternyata di Indonesia, ya, pengguna media sosial itu dalam satu hari, ya, mereka menghabiskan waktu sekitar 3 jam 26 menit. Ya. Dalam waktu 24 jam, ya, sebagian besar 3 jam ini, 3 jam setengah kurang lebih, itu dihabiskan untuk menggunakan media sosial. Ya. Tentunya ini adalah waktu yang bukan dibilang sebentar, ya, 3 jam. Ini juga waktu yang menjadi perhitungan kita kenapa kita menggunakan media sosial untuk sebagai media promosi. Ya. Nah, kita lihat ya, dari sekian banyak media sosial, ya, ini saya ambil ada 3 media sosial terbesar penggunanya, ya, berdasarkan survei juga di Indonesia. Yang pertama adalah Facebook. Ya. Facebook di Indonesia itu, ya, penggunanya sekitar 130 juta. Jadi tadi dari total pengguna media sosial di Indonesia 160 juta, itu pengguna Facebooknya sekitar 130 juta. Ya. Luar biasa. Ya. Tentunya ini akan lebih efektif lagi. Ya. Kalau kita menggunakan media sosial, tentunya tidak semua media sosial kita gunakan untuk promosi, tapi kita lihat mana media sosial yang terbesar, ya, kan gitu. Kalau kita promosi di semua media sosial tanpa tahu berapa banyak penggunanya, rasanya kita buang-buang energi juga. Makanya kita di sini lihat bahwa survei menunjukkan, ya, media sosial terbesar di Indonesia, ini di Indonesia itu sekitar 130 juta untuk Facebook. Yang kedua yang terbesar adalah Instagram. Nah, kita lihat nih Instagram, ya. Di sini juga kan kalau diperhatikan ada pengguna laki-laki maupun perempuan. Jadi kita kalau misalkan sasarannya mau perempuan, mana yang kita lihat itu udah lengkap surveinya. Ya. Di sini di Instagram sekitar 63 juta penggunanya. Dan saya tahu di sini Akfar juga mempunyai Instagram yang aktif, itu bisa digunakan secara maksimal nantinya. Berikutnya yang ketiga, media sosial terbesarnya adalah Twitter. Ya. Kita lihat di sini Twitter 10 juta pengguna dari Twitter. Dan Twitter sekarang sudah kita bisa gunakan lebih leluasa karena kita bisa memposting bukan hanya teks, tapi multimedia, ya, ada gambar, ada video. Ini kira-kira gambaran 3 buah multimedia sosial yang bisa kita pilih, ya, sebagai media promosi. Karena kita pada saat kita mau promosi lewat media sosial juga kita coba memilih, ya, mana yang lebih efektif sekiranya promosi kita bisa berhasil, ya. Ibaratnya kalau kita mau berperang, kita harus tahu medan perangnya dulu nih. Jangan sampai nanti masuk medan perang, kita nggak tahu
celahnya seperti apa nanti bisa mati konyol jadinya. Ya. Nah, dengan mengetahui survei ya banyaknya pengguna di media sosial, berarti kita bisa memilih dengan tepat mana media sosial yang kita mau gunakan. Kita masuk yang pertama, Facebook ya. Mudah-mudahan ini waktunya bisa maksimal nih. Nah, di mana kita bisa menggunakan Facebook untuk promosi ya? Karena selama ini kita menggunakan Facebook hanya untuk barangkali status, upload-upload saja. Tapi ternyata sekarang Facebook sudah berkembang ya, bukan hanya media sosial. Facebook sekarang sudah masuk ke dalam ranah bisnis. Nah, jadi di Facebook ini ada khusus Facebook for Business. Ya. Nah, ini nanti bisa dieksplorasi lagi Facebooknya. Oh, ternyata sekarang Facebook sudah masuk ke bisnis. Bukan hanya kita bisa promosi, tetapi ternyata nih, di sini kita bisa menghasilkan uang. Ya, biasanya kita kalau promosi bayar, di sini kalau sekarang kita promosi di Facebook, kita bisa mendapatkan uang. Ya, monetisasi. Sama seperti halnya pada saat kita mengupload video di YouTube. Ya, kita bisa menghasilkan uang. Ya, tentunya ini ada beberapa langkah yang harus kita kita dapat kita ikuti bagaimana caranya supaya promosi kita mendapatkan uang dari konten. Ya. Memang tujuannya kita kalau di sini kita kan promosinya untuk kesehatan. Tentunya kita banyak sekali untuk hal-hal yang kontennya adalah untuk edukasi ke masyarakat gitu ya. Tapi ternyata tidak ada salahnya juga kalau ternyata dari promosi itu kita mendapatkan bonus uang. Ya. Tentunya ini bisa digunakan juga untuk manfaat yang lainnya. Nah, di Facebook, alhamdulillah ternyata nih, kalau kita lihat ya, Facebook juga sudah memberikan satu buah survei. 1 dari 3 pengguna Facebook itu menggunakan platform Facebook for Business untuk mencari rekomendasi dan ulasan-ulasan. Jadi potensinya besar sekali. 1 dari 3 orang. Jadi promosi yang kita bisa dapatkan feedback-nya efektif sekali kalau kita menggunakan yang namanya Facebook. Instagram. Nah, Instagram. Ternyata Instagram pun sekarang berubah juga ya. Yang tadinya hanya share foto, share video, sekarang juga masuk ya. Anda bisa membuat sebuah postingan ya yang Anda posting di dalam Instagram, kita rubah menjadi iklan. Termasuk di sini promosi kan. Ya. Walaupun kita tadinya tidak bertujuan menghasilkan uang, tapi kalau mereka platformnya menawarkan uang ya pastilah dengan ikhlas kita terima gitu ya. Masa mau ditolak gitu ya. Kan tujuan kitanya platformnya kita mau promosi, tapi kalau mereka oh ya kalau dengan Anda promosi di sini saya kasih uang, ya alhamdulillah syukur itu bonus gitu ya. Tapi tujuan kita kan promosi. Nah, ini juga sama di Instagram ada satu buah survei juga hasilnya bahwa 84% orang di Instagram cenderung belanja dari bisnis kecil. Ya, bukan bisnis yang besar. Jadi ini juga menolong ya, apalagi di masa-masa pandemi gini ya banyak orang juga kan yang berusaha gitu ya dari nol, mereka masih termasuk kecil gitu ya UMKM. Ini tertolong sekali dengan adanya Instagram ya untuk mendapatkan penghasilan yang tadinya penghasilannya hilang, sekarang bisa beralih ya menjadi suatu wirausaha dengan promosi-promosi yang dilakukan di di media sosial. Nah, sayangnya, ini, tapi ada keterbatasan untuk Instagram ya. Kalau kita lihat nih di bawah, di bagian bawah, itu Instagram hanya bisa kita lakukan promosinya melalui mobile, ya, melalui handphone. Ya. Jadi belum bisa melalui laptop atau komputer. Jadi kita melakukan promosinya karena memang dia base-nya pertama kali adalah melalui gadget ya atau gawai bahasa Indonesianya sekarang. Ya, jadi silakan nanti kalau mau promosi lewat gawai saja, tidak bisa kita menggunakan Instagram on komputer. Terakhir yaitu adalah Twitter. Twitter juga sekarang kita bisa gunakan untuk keperluan promosi.
Di sini bisa dijelaskan bahwa Twitter promosi adalah Twitter yang biasanya dibeli oleh pengiklan ya. Jadi nanti bisa kita gunakan juga sebagai pengiklanan dan lain sebagainya. Jadi ini memang media sosial sekarang sudah sangat luas sekali penggunaannya, bukan hanya sekedar untuk kongko-kongko, bicara-bicara, mencari teman, tapi kita bisa menghasilkan uang juga, kita bisa memberikan promosi-promosi di dalam media sosial tersebut. Ya. Mungkin secara teknis harus ada sesi khusus, tidak bisa hanya 20 menit di sini gitu ya. Kita memberikan bagaimana cara-cara, langkah-langkah, step by step-nya dari 3 promosi ini. Hanya saja secara garis besar, ya, kita bisa lihat di sini ada bagaimana caranya kita melakukan promosi menggunakan 2 buah cara, yaitu cara menggunakan foto pertama ini. Ya. Maaf nih kalau bagi yang sedang perokok ini rasanya agak kesindir juga ini lihat iklan kesehatan masyarakat gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita efektif menggunakan promosi dengan media gambar atau foto. Bisa dilihat di sini gambarannya cukup menarik, ya, gambarnya simple, banyak menarik. Kemudian di sini di gambarnya juga ya, gambarnya menggunakan gabungan antara gambar dengan tulisan. Nah, tetapi tulisan di sini harap diingat karena kita promosi, kita tidak perlu detail panjang lebar, cukup to the point saja, hanya membantu menjelaskan gambar yang dimaksud gitu. Nah, tips yang lain adalah kalau kita lihat di gambar ini di bagian bawah ya, ada mencantumkan nama-nama dari media sosial tersebut. Ya, kita bisa lihat di sini ada Gmail dan juga ada Instagram. Mungkin bisa ditambahkan yang lain sehingga ini memudahkan ya pengguna media sosial. Oh ternyata ya promosi ini ada di media sosial Instagram, maka mereka akan mencoba mengakses. Ya. Dengan demikian bukan hanya promosi gambar yang sedang tampil saja yang dia lihat, tetapi semua promosi yang ada di Instagram ada kemungkinan besar dia akan klik, dia akan lihat. Ya, sehingga kita dengan satu promosi juga mengundang orang untuk melihat promosi-promosi yang lain di dalam media sosial yang kita cantumkan di dalam gambar tersebut. Ya. Nah, karena ya di dalam media sosial pada saat kita mengupload foto, kita bisa menambahkan caption, maka kita juga bisa nulis caption supaya lebih menarik lagi. Ya, entah itu dengan promosinya ajakan atau mungkin ada promosinya disertai dengan giveaway yang sekarang lagi viral gitu ya. Nah, itu kan orang lebih intens lagi. Wah, ini ternyata ada giveaway-nya gitu. Apapun bentuk giveaway sekecil apapun berupa merchandise dan lain sebagainya, tidak perlu yang mewah-mewah, itu akan menarik orang untuk mengikuti setiap promosi yang kita upload ya. Dan itu memang salah satu teknik ya. Karena orang apapun yang diberikan itu kalau berupa kenang-kenangan mereka akan senang sekali. Bagaimana dengan video? Nah, video ini ya, kita bisa gunakan. Saya dapat informasi juga ya ini ya berdasarkan salah satu hasil penelitian dari Elon University. Ya, apa sih aspek utama yang dimiliki supaya video ya terutama video YouTube ya kita panduannya bisa menjadi viral ya. Mereka meneliti video YouTube yang terbaik yang dipilih oleh sebuah majalah Time ya. Dan ternyata ada 2 hasil dari penelitiannya. Bagaimana supaya video yang kita gunakan untuk promosi juga itu bisa efektif. Pertama adalah 75% video yang dianalisis itu memiliki judul yang pendek. Terdiri dari sekitar 3 kata. Jadi kalau misalkan kita bikin judul ternyata nggak perlu panjang-panjang. Ya. Karena orang bukan mau baca cerpen kalau panjang gitu ya. Kalau panjang baca cerpen gitu atau cerbung, kita baca cukup sekitar 3 kata karena selanjutnya orang akan lebih melihat ke video ya, bukan fokus di judul. Ya, cukup judulnya yang langsung to the point ya, dan selanjutnya akan justru nanti kalau judulnya lebih sedikit 3 kata itu kan mengundang orang penasaran apa sih sebenarnya ini
Nah, jadi orang akan lebih masuk ke dalam mengklik videonya. Ya, karena kan tujuan kita orang menonton video, bukan untuk membaca judul. Fokus kita. Ya. Yang kedua, hasil dari penelitiannya adalah sekitar 60% video yang dianalisis itu durasinya tidak panjang. Ya, cukup 3 menit atau kurang. Ya. Karena kan kita ingin kalau panjang itu justru jarang sekali dilihat oleh penonton, kecuali memang mereka fokus gitu ya untuk ada di situ. Tapi kalau dengan 3 menit, rasanya kita bisa melibatkan penonton untuk melihat ya, video dari awal sampai akhir. Ya. Nah, ini adalah tips ya hasil berdasarkan penelitian. Nah, kabar baik, alhamdulillah ya, saya juga bisa memberikan sebuah informasi bahwa sekarang ya memang eranya media sosial, eranya kita melek teknologi, kita tidak bisa melawan keberadaan teknologi, kita tidak bisa menutup sebelah mata, bahwa sekarang media sosial itu sangat penggunanya dari tadi yang kita paparkan dari awal itu memang luar biasa gitu ya penggunaannya. Nah, makanya sekarang Kominfo ya, Kominfo itu sekarang juga mulai melirik ya, mulai memberikan edukasi terhadap media sosial. Salah satunya di sini adalah ya ada pelatihan ya, pelatihan digital entrepreneurship tuh, digital entrepreneurship. Ya, bukan konvensional lagi. Dan ini gratis serta bersertifikat. Ya. Ini adalah scholarship beasiswa dari Kominfo. Ya. Kita lihat berikutnya. Nah, ya salah satunya adalah yang diberikan di sini adalah digital entrepreneurship-nya melalui Facebook. Ya. Silakan bagi yang berminat, ya langsung daftar. Ini saya bukannya duta dari Kominfo ya. Saya hanya berbagi, saya nggak dibayar sama Kominfo buat promosi ini ya. Hanya saja saya mendorong ya, kalau ingin lebih jauh promosi bagaimana di media sosial, salah satunya di Facebook, Kominfo ternyata concern ya. Mereka melek juga bahwa media sosial ini juga ternyata bisa membuka peluang entrepreneurship ya. Nah, ini bisa dilakukan nih. Saya sudah lihat ini hanya 1 hari, kalau nggak salah pelatihannya tanggal 12 April. Ya, 12 April berarti bulan depan, Maret, April ya, bulan depan. Hanya 1 hari. Manfaatkan, kuotanya masih banyak ya, 3.000. Tapi nggak tahu nih sudah berapa orang yang mendaftar. Hanya saja silakan bisa melihat detail. Dan kalau misalkan di bawah bisa lihat ada Digital Entrepreneurship kelas IRT, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga pun juga sekarang disasar ya. Muda-muda mahasiswa, tetapi ibu rumah tangga pun ya diberi kesempatan untuk bisa belajar bagaimana menjadi digital entrepreneurship. Ya. Ini skemanya adalah skema di dalam DEA, Digital Entrepreneurship Academy. Karena nanti kalau misalkan Anda lihat di bagian pelatihan, ini saya tampilkan juga alamatnya ya, web address-nya, digitaltalent.kominfo.go.id. Ya, skema pelatihannya bukan hanya Digital Entrepreneurship Academy atau DIE, tapi banyak. Ya, cuman karena yang terkait dengan media sosial hanya satu. Nah ini DIE ini. Ya, silakan bisa diikuti ya untuk mendapatkan ilmu sekaligus sertifikat. Nah, nanti kalau dapat sertifikat kan sudah formal ya. Saya memang digital entrepreneurship dari Facebook ini. Oke. Nah, alhamdulillah sekian pemaparan saya tentang bagaimana penggunaan sosial media untuk promosi kesehatan. Mudah-mudahan waktunya juga pas gitu. Nanti katanya ada tanya jawab ya. Saya kembalikan ke panitia, ke MC untuk sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bapak Erwin Teguh atas pemaparan materinya. Kami mohon waktunya sebentar kepada Bapak Erwin. Ya. Kami akan buka sesi tanya jawab, tapi terbatas hanya untuk 2 orang yang mengajukan pertanyaan. Kepada
kepada seluruh peserta mahasiswa, boleh yang mengajukan pertanyaan, sudah kami buka sekarang. Silakan dengan cara raise hand atau bisa melalui fitur chat yang ada di Zoom ini. Nanti akan saya bacakan. Boleh pertanyaannya seputar materi yang barusan sudah dipaparkan oleh Pak Erwin. Masih bingung kali mau nanya apa? Sepertinya Pak masih bingung. Boleh silakan buat teman-teman peserta sebelum kami lanjutkan ke sesi berikutnya. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Saya boleh nanya enggak? Sama seperti promosi, Bu Eva, barangkali harus di... Nah, ini. Pak, ini rencananya saya pengen membuat grup untuk alumni Akademi Farmasi YPF. Ini sebaiknya di Twitter atau di apa ya, Pak? Yang memudahkan gitu. Oh, kalau untuk grup banyak kalau tadi kita lihat di media sosial yang paling besar itu bisa kita gunakan juga Facebook, Bu. Karena memang penggunanya paling besar dan siapa tahu juga di situ juga komunitas alumninya juga banyak. Jadi kita bisa menggunakan Facebook untuk di grup. Karena Facebook juga ada fasilitas grup dan sudah banyak sekali alumni-alumni yang membuat grup Facebook. Salah satunya itu gitu. Jadi medianya memang sudah difasilitasi di Facebook karena memang mungkin untuk alumni-alumni tahun 2000-an mungkin di awal-awal itu memang mereka juga menggunakan Facebook gitu, Bu. Berarti lebih baik di Facebook ya dibandingkan Twitter gitu. Iya, betul, Bu. Memang fasilitasnya juga lebih mendukung di Facebook, Bu, pendukungnya. Dan saya juga sudah lihat banyak sekali alumni-alumni yang banyak menggunakan media Facebook. Gitu. Nanti bisa dikomunikasikan barangkali. Tetapi supaya lebih efektif mungkin kita menggunakan satu buah media saja di Facebook sehingga nanti mendorong komunikasinya lebih fokus di Facebook gitu. Tidak terbagi-bagi lagi gitu, Bu. Oke. Termasuk untuk promosi PMB lebih baik di Facebook ya, Pak? Ya, bisa tadi sesuai dengan yang pemaparan bisa di Facebook bisnis, Bu. Juga nanti kan kalau dari Instagram yang YPF bisa kita link ke dalam Facebook bisnis. Jadi bisa kita kombinasikan ya dengan dua media yaitu Facebook bisnis dan Instagram, Bu. Gitu. Oke. Makasih Pak Erwin. Iya, Bu. Oh ya, ada pertanyaan ternyata dari Hendra. Promosi kesehatan yang menarik di media sosial itu yang seperti apa? Nah, berkaitan dengan tips yang tadi bisa menggunakan dua, yaitu gambar dan video. Ya, biasanya video-video yang anti mainstream lebih menarik, ya, lebih gampang viral, gitu ya. Karena semakin gila biasanya di dunia maya semakin viral. Yang nyeleneh-nyeleneh, ya, kalian udah biasalah lihat video-video. Tapi kita juga nyeleneh-nyelenehnya juga jangan sampai keluar batas ya, karena kan kita promosi kesehatan ya. Boleh-boleh saja nyeleneh-nyeleneh karena memang itu yang bisa menjadi sebuah viral ya. Kalau yang datar-datar saja rasanya zaman sekarang jangan diharap bisa viral. Gitu loh, Hendra.
baik. Itu tadi ada 2 pertanyaan. Gimana panitia? Silakan. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya untuk kedua pertanyaan tersebut. Terima kasih banyak untuk sesi tanya jawabnya. Kami tutup. Kami akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Oke, terima kasih untuk panitia semuanya yang hadir, dan mohon maaf barangkali saya tidak bisa ikut sampai akhir acara. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Aku foto dulu, Pak. Oh. Sama pemateri. Boleh buat sesi foto. Sebelum Boleh. meninggalkan. Mangga, Ibu. Panitia boleh untuk operator disiapkan untuk foto bersama Pak Erwin. Teman-teman juga boleh diatur dulu posisinya biar rapi. Baik, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Siap. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Baik, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu perkenalan juri 3 orang.